Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taisir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna syaitana la yafirru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak hadirin jamaah, wabil khusus Al-Mukarram guru kita bersama Ustadz Dayat, para sesepuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin, dan bapak-bapak jamaah, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taufik dan hidayahnya, di waktu yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yaitu belajar agama, ta'lim dan bermudzakarah tentang ilmu-ilmu agama. Ini semua bukan karena kita sehat, ini semua bukan karena kita sedang dalam keadaan santai, bukan sedang dalam keadaan rineh gitu ya, orang Sunda bilang marineh, santai, lapang, gak ada pekerjaan, bukan. Dan ini juga bukan karena rumah kita dekat dengan masjid, tidak. Tapi ini semata-mata karena Allah sayang sama kita, makanya Allah pilih kita untuk duduk di majelis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah akan menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, apabila Allah ingin menghendaki seseorang menjadi orang yang baik di sisi Allah, maka ista'malahu, orang itu sama Allah tuh bakal dipakai gitu, bakal digunakan, bakal disibukkan. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya, wa kaifa isti'maluhu, bagaimana Allah menggunakan hamba yang dicintainya, bagaimana Allah menggunakan atau memakai hamba yang dikehendaki baik itu. Maka Rasul bersabda, yuwafiquhu lil amali sholih hatta yuqbadha ruhahu. Orang tersebut akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, hatta yuqbadha ruhahu, sampai dia mati. Jadi orang yang senantiasa sibuk dalam mengerjakan perintah Allah, maka itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka yang bergelimang harta benda, atau bukan mereka yang jabatannya tinggi, tidak. Tapi yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang disibukkan dalam amal soleh. Nah, salah satunya kita, alhamdulillah hari ini, malam ini, di saat orang lain sibuk
dengan kesibukannya masing-masing, atau di saat enaknya bersantai dengan keluarga, setelah liburan dan lain-lain, kita dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita sekalian menjadi sebab diturunkannya keberkahan kepada kita sekalian, khususnya umumnya bagi seluruh muslimin wal muslimat di alam dunia ini. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah, muzakarah itu kata ulama mengulang-ulang ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu. Barangkali udah ada yang tahu tapi lupa, kita ulang lagi. Biar apa? Biar tahu lagi. Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan mendatangkan manfaat, ya. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan mendatangkan manfaat. Contoh misalnya, orang macul, ya, orang lagi nyangkul di sawah tuh. Itu kira-kira paculnya diulang-ulang enggak? Ulang lagi. Akhirnya selesai itu macul. Gitu ya. Tapi kalau paculnya nggak diulang-ulang, nggak bakal kelar-kelar itu macul. Jadi mengulang ilmu agama itu akan semakin menambah dan mengingatkan kita terhadap ilmu agama yang sudah lupa. Ya. Sekilas saja. Hari ini kita akan bermuzakarah kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Nashul Ibad, sama dengan kitab yang semalam Ustadz Doha baca di majelis JSN. Sekilas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wa salasuna, dan makalah nomor ke-38. An Ka'ab al-Ahbar, diterima dari Ka'ab al-Ahbar. Aimal ja'ul ulama minal Yahudi. Ka'ab al-Ahbar ini adalah seorang pendeta Yahudi. Aslama fi zamani Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau masuk Islam di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau ini seorang pendeta Yahudi dan bapaknya pun termasuk seorang ulama Yahudi. Ya. Nah. Kemudian ketika orang tuanya meninggal, ketika bapaknya meninggal, beliau itu diwarisi satu buah peti, yang mana di dalam peti itu ada kitab Taurat asli, sebagaimana Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana di dalam kitab Maulid Ad-Diba karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai disampaikan bahwa ketika orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya tidak mewariskan apa-apa kecuali hanya satu peti, yang di dalam peti tersebut ada salah satu kitab, namanya kitab Taurat versi asli yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini sudah tahu dan sudah meyakini, sudah membaca di dalam kitab Taurat itu bahwa akan lahir Nabi akhir zaman, dan lahirnya di kota Mekah, namanya Ahmad atau Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, Ka'ab al-Ahbar ini sebetulnya udah yakin, udah tahu ini ternyata ya, Nabi yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat. Tetapi dia baru masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ka'ab al-Ahbar berkata, Al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Benteng, dinding, atau yang lebih tepatnya benteng, untuk membentengi seorang mukmin dari godaan setan itu, kata Ka'ab al-Ahbar, salasun itu ada 3. Jadi untuk membentengi diri kita dari godaan setan, dari tipu daya setan itu ada 3. Kenapa kita perlu membentengi diri dari tipu daya setan? Kenapa kita perlu membentengi diri dari muslihatnya setan? Karena setan ini sampai hari kiamat akan terus berusaha dan berupaya untuk menggelincirkan umat manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam,
agar mereka tersesat dan menjadi teman-temannya setan dan iblis nanti di neraka. Maka siang dan malam setan ini akan senantiasa berusaha dan berupaya untuk menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, udah diwanti-wanti, udah dikasih tahu sama Allah tuh sama kita tuh. Ya, dalam surat Yasin Allah Taala berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan. Alam ahad ilaikum, apakah aku tidak mewanti-wanti kepada kalian, ya bani adama, wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsunya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Sudah bukan musuh di dalam selimut lagi kalau syaitan. Kalau musuh dalam selimut kita susah untuk mencarinya, tapi kalau syaitan itu udah musuh yang nyata. Dia akan menggelincirkan umat manusia agar bagaimana umat manusia ini tidak selamat dan mendapatkan kecelakaan dunia dan akhirat. Maka dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini setan nih. Ya. Karena setan kan waktu diusir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari mana? Dari surga diturunkan ke dunia, itu bahasanya itu diusir atau dilaknat ya. Tapi kalau Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bahasa mengusir atau bahasa melaknat diturunkan ke dunia itu kurang tepat. Gitu. Ya. Kalau setan diturunkan ke dunia itu memang Allah usir, Allah laknat, karena setan melanggar perintah Allah. Ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, setan tidak mau. Illa iblis. Iblis dan keturunannya itu, setan itu tidak mau untuk menyembah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka diturunkan oleh Allah, dan kalimat yang pantas untuk diturunkan ini adalah mengusir atau melaknat. Nah, tapi Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia itu, bahasa yang tepatnya itu bukan mengusir, bukan melaknat ya. Suka ada tuh yang bilang, mohon maaf gitu, Nabi Adam alaihissalatu wassalam gara-gara bermaksiat kepada Allah, makan buah khuldi, memetik buah khuldi, kemudian dimakan sama istrinya, kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam diusir dari surga, dilaknat oleh Allah sehingga diturunkan ke dunia. Itu kata-kata yang kurang tepat. Kata Imam Shawi dalam kitab tafsirnya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa setan, bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke dunia itu adalah diusir atau dilaknat, maka itu termasuk orang yang su'ul adab, tidak adab. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalatu wassalam bukan diusir, diturunkan ke dunia itu. Tapi untuk apa? Hakikatnya adalah untuk melaksanakan skenario Allah menjadi khalifah. Mungkin pertanyaannya seperti ini, kalau Nabi Adam alaihissalatu wassalam waktu itu tidak memetik buah khuldi dan tidak memakan buah khuldi bersama istrinya, kira-kira Nabi Adam alaihissalatu wassalam turun nggak ke dunia? Enggak ya? Terus kita ada nggak sekarang di dunia kalau Nabi Adam nggak turun? Nggak ada. Terus apa atuh manfaatnya kalimat wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kalau Nabi Adam nggak melanggar perintah Allah, Nabi Adam nggak bakal turun ke dunia. Kalau Nabi Adam nggak ada di dunia, kita juga nggak bakalan ada di dunia. Ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu turun ke dunia memang skenario Allah, bukan diusir, bukan dilaknat sama Allah itu. Gitu. Jadi kata Imam Shawi, kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam dilaknat, diusir dari surga ke dunia, itu adalah kata-kata yang kurang tepat. Gitu. Kalau setan memang iya diusir oleh Allah. Tapi ketika setan diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setan minta sama Allah, gak apa-apa ya Allah, saya diturunkan ke dunia, diusir, dilaknat ke dunia, tapi mohon berikan saya kesempatan untuk saya menggelincirkan anak cucu Nabi Adam supaya menjadi teman saya nanti di neraka. Maka kemudian sama Allah diberi izin gitu ya, dalam tanda kutip diberi izin, silahkan kamu goda anak cucu Nabi Adam,
Kalau anak cucu Nabi Adam imannya kuat, maka mereka tidak akan bisa digelincirkan. Dan orang-orang yang bisa digelincirkan itu adalah orang-orang yang imannya lemah. Nah, dengan janji inilah kemudian setan dalam Al-Quran surat Al-A'raf tadi, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Dia akan mencari cara untuk menggelincirkan keturunan anak Adam. Dia akan menggoda anak Adam dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari samping, dari atas, dari bawah, terus. Kalau nggak bisa digelincirkan, digoda dari kanan, dari kiri. Kalau nggak bisa digelincirkan dari kiri, dari bawah. Kalau nggak bisa dari bawah, dari atas, terus seperti itu. Itu kerjaannya setan seperti itu. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman mesti punya pegangan. Kita orang-orang yang beriman mesti punya pegangan, mesti punya jimat. Kalau orang sudah bilang mesti punya jimat supaya kita bebas atau supaya kita bisa menangkal tipu dayanya setan. Supaya kita bisa menangkal godaan setan. Nah, untuk menangkalnya dikasih bocoran sama siapa? Sama Ka'ab al-Ahbar. Ada 3 nih, gitu ya, kata Ka'ab al-Ahbar, ada 3 nih supaya kita diselamatkan dari godaan setan, supaya bisa kita membentengi diri dari digelincirkan, disesatkan oleh setan. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Yang akan membentengi manusia, anak Adam, dari godaan setan itu yang pertama adalah masjid. Yang pertama adalah masjid. Kenapa kok masjid menjadi bentengnya dari setan? Dan pertanyaannya, banyak kok orang yang pulang pergi ke masjid tapi masih suka maksiat, artinya masih suka mengikuti setan. Tapi kenapa Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa masjid ini adalah bentengnya manusia dari godaan setan? Ditafsirkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani, li'annahu mahalludz dzakirina wal malaikah. Karena masjid adalah mahalludz dzakirin, tempat orang-orang yang berzikir mengingat Allah, dan masjid ini adalah tempatnya para malaikat. Jadi sebetulnya setan itu takut kepada orang-orang yang senantiasa berzikir. Setan itu takut sama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Jadi zikir ini adalah benteng kita dari setan sebetulnya. Ya, nanti di depan ada lagi. Masjid dijadikan benteng oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan itu ya karena masjid ini tempatnya orang-orang berzikir. Tempatnya orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Di dalam kitab Fadhailul A'mal, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau meriwayatkan satu riwayat bahwa ada salah seorang ulama yang kasyaf, ya, ulama yang kasyaf itu bisa melihat sesuatu yang gaib, kasyafah. Si ulama ini doa sama Allah, ya Allah, saya pengen tahu bagaimana setan menggoda manusia. Saya pengen tahu bagaimana setan menggelincirkan anak cucu keturunan Nabi Adam. Maka kemudian oleh Allah dibukakan hijab, dibukakan hijab, dikasyaf gitu, bisa melihat sesuatu yang memang tidak bisa dilihat oleh mata lahir. Maka diperlihatkan kepada orang tersebut, kepada ulama tersebut, bahwa setan itu diserupakan dengan satu ekor nyamuk gitu ya, satu ekor nyamuk yang ada belalainya. Ketika hati manusia kosong dari mengingat Allah, ketika hati manusia lalai dari mengingat Allah, maka setan akan menancapkan belalainya tersebut ke dalam jiwa atau hati manusia. Tetapi kalau hati manusianya itu zikir, mengingat Allah, maka si belalainya ini akan langsung dicabut sama dia. Tidak berani dia menyentuhkan, jangankan ini, menyentuhkan belalainya aja ke dalam hati seseorang yang berzikir itu nggak berani.
Maka masjid inilah benteng yang sesungguhnya daripada setan. Kemudian ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Dalam sebuah majelis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Ala adullukum, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku, ma yamhullahu bihil khotoya, sesuatu yang bisa menghapus dosa. Sesuatu yang bisa menghapus dosa. Jadi dosanya itu bukan cuma diampunin, tapi dihapus. Beda, diampuni sama dihapus itu beda. Kalau diampuni belum tentu dihapus. Tapi kalau udah dihapus, udah pasti diampunin. Kata Nabi, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu atau satu amalan yang mana amalan ini bisa menghapus setiap dosa, menghapus setiap kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan amalan ini bisa meninggikan derajat kamu. Amalan ini bisa meninggikan derajat-derajat kalian, para sahabat. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, oh pengen banget ya Rasulullah gitu. Dengan senang hati kami ya Rasulullah menerima segala ajaranmu. Tunjukkanlah kepada kami ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa meninggikan derajat kami itu. Kata Nabi, yang pertama, isbagul wudhu alal makarih. Isbagul wudhu alal makarih, menyempurnakan wudhu di waktu yang tidak kita senengin. Menyempurnakan wudhu di waktu atau di saat yang tidak kita sukai. Kapan? Waktu dingin misalnya. Ya. Sempurna wudhu menurut ilmu fikih itu yang tunai, syarat, rukun, sunnah-sunnahnya, jauh dari segala sesuatu yang dibatalkan, yang membatalkan, apalagi yang dimakruhkan. Itu sempurna wudhu menurut ilmu fikih. Jadi walaupun dalam keadaan dingin, walaupun dalam keadaan sedang males, tapi tetap disempurnakan sesuai dengan tuntunan ilmu fikih. Maka kata Nabi, itu adalah satu amalan yang bisa menghapus dosa, dan itu merupakan amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang. Kenapa? Ya, Masya Allah ya. Dalam sebuah riwayat hadis, ketika seseorang berwudu dengan sempurna, gitu ya, menyempurnakan rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya, menjauhi segala sesuatu yang dimakruhkan apalagi yang membatalkan, maka dari setiap tetesan air wudu yang jatuh darinya, setiap tetesannya itu akan menjadi malaikat, yang mana setiap malaikat itu akan memintakan ampunan bagi orang yang wudu tersebut. Ketika kita wudu dan wudu kita sempurna menurut kita, karena kita sudah sesuai dengan tuntunan ilmu fikih, maka setiap tetesan air wudu dari muka, dari rambut, dari tangan, gitu, setiap tetesannya akan menjadi malaikat yang memohonkan ampun untuk kita, karena wudu kitanya sempurna. Kan otomatis itu segala kesalahan kita dihapuskan sama Allah tuh dengan doa malaikat. Ya. Nah, yang ketiga, terakhir nih. Amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa meninggikan derajat manusia di sisi Allah adalah wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Ya, menunggu sholat setelah sholat. Ini kita nih, setelah sholat maghrib kita nunggu sholat, ya kan? Nunggu sholat. Diisi dengan apa? Dengan ngaji. Diisi dengan taklim, diisi dengan mengulang ilmu agama. Kata Nabi, ya ini amalan yang bisa menghapus dosa, meninggikan derajat di sisi Allah. Jadi ba'da maghrib ini Pak, Masya Allah, waktu yang paling istimewa. Mohon maaf kalau saya salah. Ada salah satu ulama tarim, beliau Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau mengatakan, seyogyanya ba'da maghrib itu dipakai atau digunakan untuk mengingat Allah, bukan untuk nongkrong dan lain-lain, bukan untuk mengobrolkan atau membicarakan bicara dunia.
Tapi sebaiknya setelah maghrib sebelum isya itu digunakan untuk membicarakan ilmunya Allah, membicarakan agama. Kenapa? Karena ba'da maghrib sebelum isya ini adalah waktu yang istimewa. Kata Al-Habib Ainal Yakin semalam, harusnya ba'da maghrib itu diisi dengan apa? Sholat awabin, minimal 2 rakaat atau lebih. Wantidhar sholat ba'da sholat, nunggu sholat setelah sholat. Kita lagi nunggu sholat di masjid. Maka nilainya orang yang i'tikaf di masjid itu, walaupun dia tidak sholat, maka dianggap sholat sama Allah. Ada yang tidur i'tikaf di masjid nunggu sholat setelah maghrib, nggak ada orang, terus kemudian dia i'tikaf sendirian. Karena lagi sendirian, nggak ada teman, ketiduran, maka kata Nabi ini tidurnya dianggap sholat. Apalagi yang belajar agama, apalagi yang belajar ilmu agama, taklim, menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan ilmunya Allah. Nah, inilah amalan yang bisa menjauhkan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid. Kembali lagi bahwa amalan yang bisa menghapus dosa kita dan meninggikan derajat kita adalah yang pertama tadi apa? Menyempurnakan wudhu, terutama di saat kita sedang tidak senang atau di waktu yang tidak kita sukai. Kemudian yang kedua, memperbanyak melangkahkan kaki kemana? Ke masjid untuk ibadah, sholat, ngaji, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Maka kata Nabi, fadzalikumur ribat. Perhatikan itu. Ya. Kata Nabi, perhatikan. Nah, inilah masjid, benteng kita dari godaan setan yang akan senantiasa menyesatkan, menggelincirkan. Dan insya Allah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan, dari penyesatan dan penggelinciran setan. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Mudah-mudahan nanti ke depan ada waktu lagi. Ustadz Toha nggak bisa hadir, Ustadz Mustaqim nggak bisa hadir. Yang kedua sama yang ketiganya nih, poinnya akan saya sampaikan nanti, nggak sekarang, biar pada penasaran. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baik, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya itu dari kekeliruan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.